Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita hidayah dan kesempatan untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Shalawat serta salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, suri tauladan bagi seluruh umat manusia. Sahabat Muslim, dalam hidup ini kita sering dihadapkan pada pilihan yang tak mudah. Terkadang sesuatu yang kita anggap sepele justru memiliki makna yang dalam dan bisa mengubah jalan hidup kita selamanya. Seperti kisah yang akan kita saksikan ini. Di sebuah kota kecil, hiduplah seorang wanita bernama Tuti. Ia dikenal sebagai pribadi yang ceria dan penuh semangat. Namun, ada satu hal yang selalu membuatnya merasa berbeda dari teman-teman sebayanya. Pandangannya tentang hijab. Bagi Tuti, hijab hanyalah belenggu yang membatasi kebebasan perempuan. Ia tak pernah memahami mengapa beberapa wanita rela menutupi rambut indah mereka. Alvin, sahabat masa kecilnya, sering mengajaknya berdiskusi tentang agama. Alvin adalah sosok yang lembut dan bijaksana. Ia tak pernah memaksa Tuti untuk berhijab, namun sering memberi nasihat dengan cara yang menyentuh hati. Tuti, bukankah dalam hidup ini kita semua punya ujian? Mungkin bagimu, hijab adalah salah satunya. Siapa tahu, di balik hijab itu ada ketenangan yang belum pernah kau rasakan, ujar Alvin suatu hari. Namun, Tuti hanya menanggapinya dengan tawa kecil. Tenang, justru aku merasa hidupku lebih bebas seperti ini. Lagi pula, penampilan tak menentukan iman, kan? Jawabnya sambil tersenyum. Teguh dan Karno, teman sekantor Tuti, selalu mendukung gaya hidupnya yang modern. Mereka sering menghabiskan waktu bersama di kafe, berbincang tentang tren fashion terbaru. Teguh bahkan pernah memuji Tuti sebagai wanita paling modis di kantornya. Pujian itu membuat Tuti semakin yakin dengan pilihannya untuk tetap tampil tanpa hijab. Namun, di balik senyum ceria dan gaya hidup modernnya, Tuti tak pernah menyadari bahwa hidupnya akan berubah selamanya. Sebuah peristiwa besar tengah menantinya. Peristiwa yang akan mengguncang keyakinannya dan memaksanya mempertanyakan segala hal yang pernah diyakininya tentang hijab. Hari itu, suasana kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Semua orang berbicara tentang sebuah kecelakaan yang terjadi di jalan utama kota. Tuti yang sedang bekerja di mejanya, penasaran dan mendekati Teguh serta Karno yang sedang asyik berdiskusi. Ada apa sih? Rame banget? Tanya Tuti sambil menyandarkan tubuh di kursi Teguh. Kamu belum dengar, Tuti? Tadi pagi ada kecelakaan parah. Korbannya katanya teman kita, Alvin, jawab Teguh dengan wajah serius. Mendengar nama Alvin, tubuh Tuti terasa lemas. Ia tak percaya sahabat masa kecilnya itu terlibat dalam kecelakaan. Apa dia baik-baik saja? Suaranya bergetar menahan cemas. Karno menggeleng pelan. Katanya parah, Tut. Sekarang dia dirawat di rumah sakit. Keluarganya bilang keadaannya kritis. Tanpa berpikir panjang, Tuti segera meminta izin untuk keluar kantor dan menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, hatinya terus berdoa agar Alvin selamat. Ia tak menyangka percakapan mereka beberapa hari lalu tentang hijab akan menjadi percakapan terakhirnya dengan Alvin jika sesuatu yang buruk terjadi. Setibanya di rumah sakit, Tuti melihat keluarga Alvin berkumpul di depan ruang ICU dengan wajah muram. Ibunda Alvin yang melihat kedatangan Tuti segera memeluknya sambil terisak. Tuti, doakan Alvin. Nah, dia belum sadarkan diri sejak kecelakaan tadi pagi. Air mata Tuti menetes. Ia merasa hatinya hancur melihat sahabat yang selalu sabar membimbingnya kini terbaring tak berdaya. Dalam diam, ia mengingat kembali semua kebaikan Alvin dan nasihat lembut yang selalu diabaikannya. Tiba-tiba, dokter keluar dari ruang ICU. Kami sudah melakukan yang terbaik, tapi kondisinya masih kritis. Semua tergantung kekuatan dan kehendaknya, ujar dokter sambil berlalu pergi. Tuti menatap tubuh Alvin yang dipenuhi selang dan alat medis dari kaca jendela. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasa sangat kecil dan tak berdaya. Ia merasakan kekosongan yang tak pernah dirasakannya sebelumnya. Tuti seketika teringat kata-kata Alvin yang menasehati agar berjilbab.
Kata-kata Alvin terus terngiang di kepala Tuti. Ia mulai mempertanyakan pandangannya sendiri tentang hijab dan ketaatan. Di depan pintu ICU, ia menangis dalam diam. Berdoa sudah 3 hari sejak Alvin mengalami kecelakaan. Namun kondisinya tak kunjung membaik. Tuti setia menunggui sahabatnya itu di rumah sakit, berharap keajaiban datang. Malam itu, Tuti duduk sendirian di koridor rumah sakit, menatap kosong ke arah lampu-lampu yang redup. Ia merasa begitu lelah, bukan hanya fisik, tetapi juga batinnya. Ia mengingat semua kenangan bersama Alvin, sahabat yang tak pernah lelah mengingatkannya pada kebaikan. Tanpa sadar, air matanya jatuh. Ya Allah, kalau Engkau bisa mendengar doaku, selamatkan Alvin. Berikan dia kesempatan kedua, ucap Tuti lirih. Suara yang lama tak pernah ia gunakan untuk berdoa. Tuti masih teringat dengan nasihat-nasihat Alvin yang selama ini ia abaikan. Nasihat dan percakapan itu terasa begitu nyata dalam ingatannya. Ia mulai merasakan ketakutan yang dalam, ketakutan kehilangan seseorang yang begitu berarti. Dari kaca jendela, Tuti menatap tubuh Alvin yang masih terbaring koma. Tubuh yang dulu penuh semangat dan senyum yang selalu menyejukkan hati kini tak lagi bergerak. Tuti menahan tangisnya. Ia merasa sangat bersalah. Salahku. Andai aku mau mendengarkan nasihatmu. Andai aku bisa lebih menghargai usahamu membimbingku. Gumam Tuti sambil menyeka air matanya. Ibunda Alvin menghampiri Tuti dan duduk di sampingnya. Tuti, nak, Alvin sering sekali menyebut namamu dalam doanya. Dia selalu berharap kamu bisa menemukan jalan yang benar. Tuti terkejut. Tapi aku selalu mengecewakannya, Tante. Aku bahkan sering membantah nasihatnya. Ibunda Alvin tersenyum lembut. Alvin selalu percaya bahwa hidayah datang pada saat yang tepat. Mungkin kejadian ini adalah caranya untuk menyadarkan kita semua. Kata-kata itu menghujam hati Tuti. Ia merasa hatinya mulai retak. Ego yang selama ini menghalangi pikirannya kini mulai runtuh. Ia menyadari betapa keras kepalanya selama ini. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Tuti melangkahkan kakinya ke musala rumah sakit. Ia duduk di pojok ruangan, memandang sajadah di depannya dengan mata berkaca-kaca. Ya Allah, kalau ini teguran dari MU, ampuni aku. Beri aku kekuatan untuk berubah. Lirihnya sambil menundukkan kepala. Perasaan damai mulai menyelimuti hatinya, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dalam diam, Tuti mulai menyadari bahwa hidayah telah mengetuk pintu hatinya. Untuk keselamatan sahabat yang pernah dianggapnya remeh. Pagi mulai menyingsing ketika Tuti berjalan keluar dari musola rumah sakit. Matanya sembab karena tangis semalam. Ia merasa hatinya sedikit lebih tenang. Namun pergolakan batin masih terus menghantui. Di koridor, ia berpapasan dengan Teguh dan Karno yang datang menjenguk. Mereka terkejut melihat Tuti yang tampak begitu lelah. Tuti, kamu gak pulang sejak kemarin? Tanya Teguh cemas. Tuti menggeleng lemah. Aku gak bisa ninggalin Alvin sendirian, jawabnya lirih. Karno menepuk bahunya pelan. Tenang aja, Alvin itu orang baik. Dia pasti kuat dan sembuh. Tuti tersenyum getir. Dalam hati ia berdoa semoga Alvin diberi kesempatan kedua. Saat mencuci muka di kamar mandi rumah sakit, Tuti terdiam menatap cermin. Ia memperhatikan wajahnya yang pucat dan rambutnya yang terurai berantakan. Ia teringat lagi kata-kata Alvin tentang hijab dan ketaatan. Sejenak, ia membayangkan dirinya memakai hijab. Namun bayangan itu segera pudar saat ia mengingat gaya hidupnya yang modern dan komentar teman-temannya. Apa kata Teguh dan Karno kalau tiba-tiba aku berhijab? Apa mereka akan menganggapku aneh? Gumam Tuti pada bayangan dirinya di cermin. Ego dan ketakutan akan penilaian orang lain terus menghantui pikirannya. Ia merasa belum siap untuk berubah, namun hati kecilnya mulai gelisah. Beberapa hari kemudian, Tuti kembali bekerja. Di kantor, Teguh dan Karno menyambutnya dengan canda tawa. Wah, akhirnya datang juga nih primadona kantor, canda Teguh sambil tertawa. Tuti berusaha tersenyum,
namun hatinya terasa kosong. Pujian yang dulu membuatnya bangga kini tak lagi memberi kebahagiaan. Saat makan siang bersama, Karno tiba-tiba bertanya, "Tuti, kemarin kamu kelihatan beda banget di rumah sakit. Lagi kena sindrom keagamaannya?" Teguh tertawa terbahak-bahak. "Iya tuh. Jangan-jangan nanti kamu pakai hijab juga. Hahaha." Tuti terdiam, senyumnya kaku. Ia merasa hatinya terluka. Ia tak menyangka perubahan kecil dalam hatinya bisa menjadi bahan candaan teman-temannya. "Ah, enggak lah. Gaya kayak gini aja udah nyaman," jawab Tuti sambil berusaha tertawa. Namun hatinya merasa bersalah atas kebohongan itu. Malam itu, Tuti duduk di kamar dengan pikiran yang kacau. Ia merasa bersalah karena membohongi perasaannya sendiri. Ia juga merasa malu pada Alvin yang terus berjuang untuknya dalam doa, sementara ia masih terjebak dalam egonya. Tuti mengambil sehelai kain yang pernah dihadiahkan Alvin beberapa waktu lalu. "Tut, ini kain hijab dari ibuku," katanya. "Hadiah ini lebih baik kalau dipakai orang yang kita doakan," ucap Alvin saat memberikannya. Saat itu, Tuti hanya menganggapnya sebagai hadiah biasa dan menyimpannya begitu saja. Perlahan, Tuti meletakkan kain itu di kepalanya dan berdiri di depan cermin. Bayangan dirinya dalam balutan hijab membuat hatinya berdebar. Ia terlihat berbeda, namun anehnya ia merasa damai. Namun, bayangan wajah Teguh dan Karno kembali menghantui pikirannya. Komentar mereka yang meremehkan hijab membuat nyalinya ciut. Ia segera melepas kain itu dan duduk terpuruk di tepi tempat tidur. "Kenapa berat sekali? Kenapa aku harus takut pada penilaian orang lain?" isaknya pelan. Tuti menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan isak tangis. Ia merasa begitu lemah dan takut menghadapi perubahan yang seharusnya ia lakukan. Sudah seminggu sejak kecelakaan itu terjadi, namun Alvin belum juga sadarkan diri. Tuti masih setia datang setiap hari, menengok sahabatnya dan mendoakannya dalam diam. Pagi itu, Tuti duduk di kursi depan ruang ICU sambil membaca buku doa yang ia temukan di musola rumah sakit. Kata-kata dalam doa itu begitu menyentuh hatinya. Ia mengulangi lafaz doa dengan suara lirih. "Ya Allah, jika Engkau menguji kami dengan musibah ini, maka kuatkanlah hati kami. Berikan kesembuhan bagi Alvin, dan kuatkan imanku untuk berjalan di jalan MU." Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam ruang ICU, Alvin terbaring lemah dengan wajah pucat. Namun, jari-jarinya tiba-tiba bergerak pelan. Monitor detak jantung menunjukkan perubahan. Perlahan, kelopak matanya berkedip dan Alvin mulai membuka mata. Perawat yang melihat tanda-tanda kesadaran segera memanggil dokter. Dengan cepat, tim medis memeriksa kondisinya dan memberikan penanganan. Setelah memastikan Alvin mulai stabil, dokter keluar dari ruang ICU dan menemui keluarga serta Tuti yang menunggu di luar. "Kabar baik, Alvin mulai sadar. Kondisinya masih lemah, tapi ini pertanda baik," kata dokter sambil tersenyum. Tuti menutup mulutnya, menahan isak bahagia. Ia tak percaya doanya terkabul secepat ini. "Alhamdulillah. Terima kasih, ya Allah," gumamnya sambil menangis haru. Tuti diizinkan masuk untuk melihat Alvin. Saat melihat sahabatnya mulai membuka mata, Tuti tak bisa menahan air matanya. "Alvin, kamu sadar?" ucap Tuti dengan suara bergetar. Alvin menoleh pelan, senyum lemah terukir di wajahnya. "Tuti, kamu di sini?" Tuti mengangguk sambil mengusap air matanya. "Aku takut kehilanganmu. Aku pikir aku nggak akan bisa minta maaf." Alvin mencoba tersenyum meski lemah. "Kamu nggak perlu minta maaf, Tut. Doamu yang membuatku bisa kembali." Kata-kata itu membuat Tuti terdiam. Ia tak menyangka Alvin bisa merasakan doa-doanya. Dalam hati, ia bersyukur pada Allah yang telah memberikan keajaiban ini. Saat keluar dari ruang ICU, Tuti bertemu dengan ibunda Alvin yang menangis haru. "Terima kasih, Tuti. Kamu sudah menjaga dan mendoakan Alvin."
Tuti memeluk ibunda Alvin erat. Tidak, Tante. Justru doa Alvin yang menyadarkanku. Ibunda Alvin tersenyum lembut. Alvin selalu mendoakanmu, Tuti. Dia berharap kamu bisa menemukan jalan kebenaran. Ucapan itu membuat hati Tuti terasa hangat. Ia merasa doanya dan doa Alvin saling terhubung, menjadi kekuatan yang menyelamatkan sahabatnya. Malam harinya, Tuti kembali datang ke musala rumah sakit. Kali ini, ia membawa kain hijab yang dulu dihadiahkan Alvin. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengenakannya. Saat melihat bayangan dirinya di cermin, air mata kembali mengalir. Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan hatiku, ucap Tuti lirih. Ia merasa hatinya semakin mantap untuk berubah. Ketakutan akan penilaian orang lain mulai sirna, tergantikan oleh keinginan untuk memperbaiki diri. Alvin, Tuti, hijab bukan sekadar penutup kepala. Ia adalah ketaatan, tanda kepatuhan kita padanya. Kata-kata Alvin kembali terngiang. Dengan penuh keyakinan, Tuti mengatur hijab di kepalanya dan melangkah keluar musala dengan hati yang lebih tenang. Hari itu, Tuti datang ke rumah sakit dengan penampilan yang berbeda. Ia memakai hijab untuk pertama kalinya. Meskipun hati masih berdebar dan gugup, ia merasa damai. Namun, saat ia melangkah menuju ruang ICU, ia berpapasan dengan Teguh dan Karno yang baru saja menjenguk Alvin. Keduanya terdiam kaget melihat perubahan drastis pada Tuti. Ini serius Tuti. Karno terkekeh sambil menggelengkan kepala. Kamu pakai hijab? Sejak kapan? Teguh menambahkan dengan nada mengejek. Tumben banget, Tut. Baru pulang dari pengajian atau kena sihir ibu-ibu arisan nih? Tuti terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Ia mencoba tersenyum walau hatinya terasa sakit. Aku cuma ingin berubah jadi lebih baik, jawabnya pelan. Karno tertawa lebih keras. Hahaha, kamu berubah? Jangan bercanda, Tut. Nanti juga dilepas lagi tuh hijabnya kalau udah bosen. Teguh mengangguk setuju. Iya, lagian hijab nggak cocok di kamu. Kamu lebih keren dengan gaya bebas kayak dulu. Perkataan mereka menusuk hati Tuti. Ia ingin marah, namun memilih diam dan tetap tersenyum tipis. Aku duluan ya, mau jenguk Alvin, pamit Tuti dengan suara gemetar. Tenang aja, Alvin itu orang baik. Dia pasti kuat dan sembuh. Tuti tersenyum getir. Dalam hati ia berdoa semoga Alvin diberi kesempatan kedua. Saat mencuci muka di kamar mandi rumah sakit, Tuti terdiam menatap cermin. Ia memperhatikan wajahnya yang pucat dan rambutnya yang terurai berantakan. Ia teringat lagi kata-kata Alvin tentang hijab dan ketaatan. Sejenak, ia membayangkan dirinya memakai hijab. Namun bayangan itu segera pudar saat ia mengingat gaya hidupnya yang modern dan komentar teman-temannya. Apa kata Teguh dan Karno kalau tiba-tiba aku berhijab? Apa mereka akan menganggapku aneh? Gumam Tuti pada bayangan dirinya di cermin. Ego dan ketakutan akan penilaian orang lain terus menghantui pikirannya. Ia merasa belum siap untuk berubah, namun hati kecilnya mulai gelisah. Beberapa hari kemudian, Tuti kembali bekerja. Di kantor, Teguh dan Karno menyambutnya dengan canda tawa. Wah, akhirnya datang juga nih primadona kantor, canda Teguh sambil tertawa. Tuti berusaha tersenyum, namun hatinya terasa kosong. Pujian yang dulu membuatnya bangga kini tak lagi memberi kebahagiaan. Saat makan siang bersama, Karno tiba-tiba bertanya, Tuti, kemarin kamu kelihatan beda banget di rumah sakit. Lagi kena sindrom keagamaan ya? Teguh tertawa terbahak-bahak. Iya tuh, jangan-jangan nanti kamu pakai hijab juga. Hahaha. Tuti terdiam, senyumnya kaku. Ia merasa hatinya terluka. Ia tak menyangka perubahan kecil dalam hatinya bisa menjadi bahan candaan teman-temannya. Ah, enggak lah. Gaya kayak gini aja udah nyaman, jawab Tuti sambil berusaha tertawa. Namun hatinya merasa bersalah atas kebohongan itu. Malam itu, Tuti duduk di kamar dengan pikiran yang kacau.
Ia merasa bersalah karena membohongi perasaannya sendiri. Ia juga merasa malu pada Alvin yang terus berjuang untuknya dalam doa, sementara ia masih terjebak dalam egonya. Tuti mengambil sehelai kain yang pernah dihadiahkan Alvin beberapa waktu lalu. "Tut, ini kain hijab dari ibuku," katanya. "Hadiah ini lebih baik kalau dipakai orang yang kita doakan," ucap Alvin saat memberikannya. Saat itu, Tuti hanya menganggapnya sebagai hadiah biasa dan menyimpannya begitu saja. Perlahan, Tuti meletakkan kain itu di kepalanya dan berdiri di depan cermin. Bayangan dirinya dalam balutan hijab membuat hatinya berdebar. Ia terlihat berbeda, namun anehnya ia merasa damai. Namun, bayangan wajah Teguh dan Karno kembali menghantui pikirannya. Komentar mereka yang meremehkan hijab membuat nyalinya ciut. Ia segera melepas kain itu dan duduk terpuruk di tepi tempat tidur. "Kenapa berat sekali? Kenapa aku harus takut pada penilaian orang lain?" isaknya pelan. Tuti menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan isak tangis. Ia merasa begitu lemah dan takut menghadapi perubahan yang seharusnya ia lakukan. Sudah seminggu sejak kecelakaan itu terjadi, namun Alvin belum juga sadarkan diri. Tuti masih setia datang setiap hari, menengok sahabatnya dan mendoakannya dalam diam. Pagi itu, Tuti duduk di kursi depan ruang ICU sambil membaca buku doa yang ia temukan di musola rumah sakit. Kata-kata dalam doa itu begitu menyentuh hatinya. Ia mengulangi lafaz doa dengan suara lirih. "Ya Allah, jika Engkau menguji kami dengan musibah ini, maka kuatkanlah hati kami. Berikan kesembuhan bagi Alvin, dan kuatkan imanku untuk berjalan di jalan MU." Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam ruang ICU, Alvin terbaring lemah dengan wajah pucat. Namun, jari-jarinya tiba-tiba bergerak pelan. Monitor detak jantung menunjukkan perubahan. Perlahan, kelopak matanya berkedip dan Alvin mulai membuka mata. Perawat yang melihat tanda-tanda kesadaran segera memanggil dokter. Dengan cepat, tim medis memeriksa kondisinya dan memberikan penanganan. Setelah memastikan Alvin mulai stabil, dokter keluar dari ruang ICU dan menemui keluarga serta Tuti yang menunggu di luar. "Kabar baik, Alvin mulai sadar. Kondisinya masih lemah, tapi ini pertanda baik," kata dokter sambil tersenyum. Tuti menutup mulutnya, menahan isak bahagia. Ia tak percaya doanya terkabul secepat ini. "Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah," gumamnya sambil menangis haru. Tuti diizinkan masuk untuk melihat Alvin. Saat melihat sahabatnya mulai membuka mata, Tuti tak bisa menahan air matanya. "Alvin, kamu sadar?" ucap Tuti dengan suara bergetar. Alvin menoleh pelan, senyum lemah terukir di wajahnya. "Tuti, kamu di sini." Tuti mengangguk sambil mengusap air matanya. "Aku takut kehilanganmu. Aku pikir aku nggak akan bisa minta maaf." Alvin mencoba tersenyum meski lemah. "Kamu nggak perlu minta maaf, Tut. Doamu yang membuatku bisa kembali." Kata-kata itu membuat Tuti terdiam. Ia tak menyangka Alvin bisa merasakan doa-doanya. Dalam hati, ia bersyukur pada Allah yang telah memberikan keajaiban ini. Saat keluar dari ruang ICU, Tuti bertemu dengan ibunda Alvin yang menangis haru. "Terima kasih, Tuti. Kamu sudah menjaga dan mendoakan Alvin." Tuti memeluk ibunda Alvin erat. "Tidak, Tante. Justru doa Alvin yang menyadarkanku." Ibunda Alvin tersenyum lembut. "Alvin selalu mendoakanmu, Tuti. Dia berharap kamu bisa menemukan jalan kebenaran." Ucapan itu membuat hati Tuti terasa hangat. Ia merasa doanya dan doa Alvin saling terhubung, menjadi kekuatan yang menyelamatkan sahabatnya. Malam harinya, Tuti kembali datang ke musala rumah sakit. Kali ini, ia membawa kain hijab yang dulu dihadiahkan Alvin. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengenakannya. Saat melihat bayangan dirinya di cermin, air mata kembali mengalir. "Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan hatiku," ucap Tuti lirih.
Ia merasa hatinya semakin mantap untuk berubah. Ketakutan akan penilaian orang lain mulai sirna, tergantikan oleh keinginan untuk memperbaiki diri. Alvin, Tuti, hijab bukan sekadar penutup kepala. Ia adalah ketaatan, tanda kepatuhan kita padanya. Kata-kata Alvin kembali terngiang. Dengan penuh keyakinan, Tuti mengatur hijab di kepalanya dan melangkah keluar musala dengan hati yang lebih tenang. Hari itu, Tuti datang ke rumah sakit dengan penampilan yang berbeda. Ia memakai hijab untuk pertama kalinya. Meskipun hati masih berdebar dan gugup, ia merasa damai. Namun, saat ia melangkah menuju ruang ICU, ia berpapasan dengan Teguh dan Karno yang baru saja menjenguk Alvin. Keduanya terdiam kaget melihat perubahan drastis pada Tuti. "Heh, ini serius Tuti?" Karno terkekeh sambil menggelengkan kepala. "Kamu pakai hijab? Sejak kapan?" Teguh menambahkan dengan nada mengejek. "Tumben banget, Tut. Baru pulang dari pengajian atau kena sihir ibu-ibu arisan nih?" Tuti terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Ia mencoba tersenyum walau hatinya terasa sakit. "Aku cuma ingin berubah jadi lebih baik," jawabnya pelan. Karno tertawa lebih keras. "Hahaha, kamu berubah? Jangan bercanda, Tut. Nanti juga dilepas lagi tuh hijabnya kalau udah bosen." Teguh mengangguk setuju. "Iya, lagian hijab nggak cocok di kamu. Kamu lebih keren dengan gaya bebas kayak dulu." Perkataan mereka menusuk hati Tuti. Ia ingin marah, namun memilih diam dan tetap tersenyum tipis. "Aku duluan ya, mau jenguk Alvin," pamit Tuti dengan suara gemetar. "Tenang aja, Alvin itu orang baik. Dia pasti kuat dan sembuh." Tuti tersenyum getir. Dalam hati ia berdoa semoga Alvin diberi kesempatan kedua. Saat mencuci muka di kamar mandi rumah sakit, Tuti terdiam menatap cermin. Ia memperhatikan wajahnya yang pucat dan rambutnya yang terurai berantakan. Ia teringat lagi kata-kata Alvin tentang hijab dan ketaatan. Sejenak, ia membayangkan dirinya memakai hijab. Namun bayangan itu segera pudar saat ia mengingat gaya hidupnya yang modern dan komentar teman-temannya. "Apa kata Teguh dan Karno kalau tiba-tiba aku berhijab? Apa mereka akan menganggapku aneh?" gumam Tuti pada bayangan dirinya di cermin. Ego dan ketakutan akan penilaian orang lain terus menghantui pikirannya. Ia merasa belum siap untuk berubah, namun hati kecilnya mulai gelisah. Beberapa hari kemudian, Tuti kembali bekerja. Di kantor, Teguh dan Karno menyambutnya dengan canda tawa. "Wah, akhirnya datang juga nih primadona kantor," canda Teguh sambil tertawa. Tuti berusaha tersenyum, namun hatinya terasa kosong. Pujian yang dulu membuatnya bangga kini tak lagi memberi kebahagiaan. Saat makan siang bersama, Karno tiba-tiba bertanya, "Tuti, kemarin kamu kelihatan beda banget di rumah sakit. Lagi kena sindrom keagamaan ya?" Teguh tertawa terbahak-bahak. "Iya tuh. Jangan-jangan nanti kamu pakai hijab juga. Hahaha." Tuti terdiam, senyumnya kaku. Ia merasa hatinya terluka. Ia tak menyangka perubahan kecil dalam hatinya bisa menjadi bahan candaan teman-temannya. "Ah, enggak lah. Gaya kayak gini aja udah nyaman," jawab Tuti sambil berusaha tertawa. Namun hatinya merasa bersalah atas kebohongan itu. Malam itu, Tuti duduk di kamar dengan pikiran yang kacau. Ia merasa bersalah karena membohongi perasaannya sendiri. Ia juga merasa malu pada Alvin yang terus berjuang untuknya dalam doa, sementara ia masih terjebak dalam egonya. Tuti mengambil sehelai kain yang pernah dihadiahkan Alvin beberapa waktu lalu. "Tut, ini kain hijab dari ibuku. Katanya, hadiah ini lebih baik kalau dipakai orang yang kita doakan," ucap Alvin saat memberikannya. Saat itu, Tuti hanya menganggapnya sebagai hadiah biasa dan menyimpannya begitu saja. Perlahan, Tuti meletakkan kain itu di kepalanya dan berdiri di depan cermin. Bayangan dirinya dalam balutan hijab membuat hatinya berdebar. Ia terlihat berbeda, namun anehnya ia merasa damai. Namun, bayangan wajah Teguh dan Karno kembali menghantui pikirannya.
Komentar mereka yang meremehkan hijab membuat nyalinya ciut. Ia segera melepas kain itu dan duduk terpuruk di tepi tempat tidur. Kenapa berat sekali? Kenapa aku harus takut pada penilaian orang lain? Isaknya pelan. Tuti menutup wajahnya dengan kedua tangan, mencoba menahan isak tangis. Ia merasa begitu lemah dan takut menghadapi perubahan yang seharusnya ia lakukan. Sudah seminggu sejak kecelakaan itu terjadi, namun Alvin belum juga sadarkan diri. Tuti masih setia datang setiap hari, menengok sahabatnya dan mendoakannya dalam diam. Pagi itu, Tuti duduk di kursi depan ruang ICU sambil membaca buku doa yang ia temukan di musola rumah sakit. Kata-kata dalam doa itu begitu menyentuh hatinya. Ia mengulangi lafaz doa dengan suara lirih. Ya Allah, jika Engkau menguji kami dengan musibah ini, maka kuatkanlah hati kami. Berikan kesembuhan bagi Alvin, dan kuatkan imanku untuk berjalan di jalan MU. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Ia merasakan ketenangan yang luar biasa, sesuatu yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Di dalam ruang ICU, Alvin terbaring lemah dengan wajah pucat. Namun, jari-jarinya tiba-tiba bergerak pelan. Monitor detak jantung menunjukkan perubahan. Perlahan, kelopak matanya berkedip dan Alvin mulai membuka mata. Perawat yang melihat tanda-tanda kesadaran segera memanggil dokter. Dengan cepat, tim medis memeriksa kondisinya dan memberikan penanganan. Setelah memastikan Alvin mulai stabil, dokter keluar dari ruang ICU dan menemui keluarga serta Tuti yang menunggu di luar. Kabar baik, Alvin mulai sadar. Kondisinya masih lemah, tapi ini pertanda baik, kata dokter sambil tersenyum. Tuti menutup mulutnya, menahan isak bahagia. Ia tak percaya doanya terkabul secepat ini. Alhamdulillah, terima kasih, ya Allah, gumamnya sambil menangis haru. Tuti diizinkan masuk untuk melihat Alvin. Saat melihat sahabatnya mulai membuka mata, Tuti tak bisa menahan air matanya. Alvin, kamu sadar, ucap Tuti dengan suara bergetar. Alvin menoleh pelan, senyum lemah terukir di wajahnya. Tuti, kamu di sini. Tuti mengangguk sambil mengusap air matanya. Aku takut kehilanganmu. Aku pikir aku nggak akan bisa minta maaf. Alvin mencoba tersenyum meski lemah. Kamu nggak perlu minta maaf. Tut, doamu yang membuatku bisa kembali. Kata-kata itu membuat Tuti terdiam. Ia tak menyangka Alvin bisa merasakan doa-doanya. Dalam hati, ia bersyukur pada Allah yang telah memberikan keajaiban ini. Saat keluar dari ruang ICU, Tuti bertemu dengan ibunda Alvin yang menangis haru. Terima kasih, Tuti. Kamu sudah menjaga dan mendoakan Alvin. Tuti memeluk ibunda Alvin erat. Tidak, Tante. Justru doa Alvin yang menyadarkanku. Ibunda Alvin tersenyum lembut. Alvin selalu mendoakanmu, Tuti. Dia berharap kamu bisa menemukan jalan kebenaran. Ucapan itu membuat hati Tuti terasa hangat. Ia merasa doanya dan doa Alvin saling terhubung, menjadi kekuatan yang menyelamatkan sahabatnya. Malam harinya, Tuti kembali datang ke musala rumah sakit. Kali ini, ia membawa kain hijab yang dulu dihadiahkan Alvin. Dengan tangan gemetar, ia mencoba mengenakannya. Saat melihat bayangan dirinya di cermin, air mata kembali mengalir. Ya Allah, jika ini jalan MU, kuatkan hatiku, ucap Tuti lirih. Ia merasa hatinya semakin mantap untuk berubah. Ketakutan akan penilaian orang lain mulai sirna, tergantikan oleh keinginan untuk memperbaiki diri. Alvin, Tuti, hijab bukan sekadar penutup kepala. Ia adalah ketaatan, tanda kepatuhan kita padanya. Kata-kata Alvin kembali terngiang. Dengan penuh keyakinan, Tuti mengatur hijab di kepalanya dan melangkah keluar musala dengan hati yang lebih tenang. Hari itu, Tuti datang ke rumah sakit dengan penampilan yang berbeda. Ia memakai hijab untuk pertama kalinya. Meskipun hati masih berdebar dan gugup, ia merasa damai. Namun, saat ia melangkah menuju ruang ICU, ia berpapasan dengan Teguh dan Karno yang baru saja menjenguk Alvin.
Keduanya terdiam kaget melihat perubahan drastis pada Tuti. "Heh, ini serius Tuti?" Karno terkekeh sambil menggelengkan kepala. "Kamu pakai hijab? Sejak kapan?" Teguh menambahkan dengan nada mengejek. "Tumben banget, Tut. Baru pulang dari pengajian atau kena sihir ibu-ibu arisan nih?" Tuti terdiam, wajahnya memerah menahan malu. Ia mencoba tersenyum walau hatinya terasa sakit. "Aku cuma ingin berubah jadi lebih baik," jawabnya pelan. Karno tertawa lebih keras. "Hahaha, kamu berubah? Jangan bercanda, Tut. Nanti juga dilepas lagi tuh hijabnya kalau udah bosen." Teguh mengangguk setuju. "Iya, lagian hijab nggak cocok di kamu. Kamu lebih keren dengan gaya bebas kayak dulu." Perkataan mereka menusuk hati Tuti. Ia ingin marah, namun memilih diam dan tetap tersenyum tipis. "Aku duluan ya, mau jenguk Alvin," pamit Tuti dengan suara gemetar. Suatu malam, saat Tuti sedang membantu ibunya memasak di dapur, sang ibu memandangi Tuti dengan tatapan penuh haru. "Tuti, ibu minta maaf. Selama ini ibu keras sama kamu soal hijab." Tuti terkejut, namun langsung menggenggam tangan ibunya. "Nggak apa-apa, Bu. Aku nggak pernah menyalahkan ibu." Ibunya menghela napas panjang, air matanya mulai mengalir. "Ibu hanya takut kamu dijauhi teman-teman. Ibu takut kamu susah cari kerja." Tuti tersenyum lembut. "Bu, rezeki sudah diatur Allah. Jika kita taat padanya, Allah tak akan membiarkan kita kesusahan." Sang ibu terdiam, matanya berkaca-kaca. "Kamu jadi lebih bijak sekarang. Ibu bangga padamu, Nak." Tuti memeluk ibunya erat. "Terima kasih, Bu. Doakan aku agar tetap kuat di jalannya." Ibunya mengangguk sambil menghapus air mata. "Pasti, Nak. Ibu selalu mendoakanmu." Beberapa waktu kemudian, Tuti terlihat lebih sering datang ke musala untuk belajar agama bersama Alvin dan beberapa teman lainnya. Teguh dan Karno juga mulai ikut kajian kecil itu. Tuti tak menyangka bahwa hijrahnya bisa menginspirasi orang lain untuk ikut berubah. Ia merasa sangat bersyukur. Saat kajian selesai, Alvin mendekati Tuti dan tersenyum. "Tuti, lihatlah. Hijrahmu membawa banyak kebaikan untuk orang di sekitarmu." Tuti menunduk malu. "Semua karena Allah. Aku hanya berusaha mencari ridhanya." Alvin tersenyum penuh arti. "Tetaplah istiqomah, Tut. Perjalanan kita masih panjang, dan ujian akan terus datang. Tapi kita tak pernah sendiri, karena Allah selalu bersama kita." Tuti mengangguk mantap. "Insya Allah, kita akan tetap saling menguatkan." Sahabat Muslim, hidayah Allah bisa datang pada siapa saja, kapan saja. Ketika kita menerima hidayahnya dan memilih jalan kebaikan, yakinlah bahwa ujian hanyalah cara Allah untuk menguatkan iman kita. Jangan takut pada pandangan manusia, karena yang lebih penting adalah pandangan Allah. Berjuanglah di jalannya, meski sulit dan penuh rintangan, karena di akhir perjalanan, kebahagiaan sejati menanti. Barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Quran Surat An-Nisa 100. Berhijrahlah karena Allah, bukan karena manusia. Dan istiqamahlah dalam kebaikan, karena ridha Allah lebih berat daripada pujian dunia.